Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat ya, contoh ya, aplikasi sederhana bagaimana kita memanfaatkan AI atau ChatGPT itu untuk melakukan tugas-tugas khusus ya. Misalnya kita ingin menerjemahkan suatu paragraf ya, atau kalimat paragraf itu, kemudian atau memparafrase parafrase baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kemudian perbaiki grammar ya. Kita sudah menulis jurnal misalnya atau essay dalam bahasa Inggris, kemudian kita merasa grammarnya kurang bagus ya, kita coba untuk perbaiki grammarnya dengan AI ya. Di sini ada kemudahan yang saya coba buat ya, bahwa my editor saya ini harus selalu tampil di depan ya. Misalnya kita membuka aplikasi apapun, dia harus selalu di depan. Kemudian ini untuk memudahkan ini, setiap copy paste ini kita coba untuk mengcopy ya, untuk memudahkan kita copy, kemudian klik kanan copy gitu, kemudian kita untuk tampil di sini tinggal pencet ini. Ini kok belum stabil nih. Klik kanan copy, kemudian tampilkan. Nah, udah tampil apa yang ingin kita edit ya. Misalnya kita ingin mengambil sebagian ini, kemudian kita ingin terjemahkan misalnya, itu tinggal diklik tadi ya sini. Kemudian kita coba untuk mengirimkannya ke GPT terjemahkan. Kita coba untuk terjemahkan dulu. Nah, ini hasil terjemahannya saya analisis ini paling bagus ya dengan AI ini dibanding dengan Google Translate. Sudah saya coba dengan Microsoft Word ya, itu lebih bagus dari Google Translate, tapi yang paling bagus ini AI. Misalnya ini kata SEA ini kalau di Google itu diterjemahkan sebagai laut ya, tetapi kalau sebenarnya kan bukan laut. Di sini konteksnya itu adalah ini Southeast Asian ya, jadi Asia Tenggara gitu, tetapi kalau di Google itu dianggap ini laut gitu ya. Nah, ini ada di gimana ya, sudah saya letakkan di sini ya, hasilnya itu hasil perbandingan, sekedar hasil perbandingan ya. Nah, ini. Nah, di sini input teksnya ini, kemudian kita bandingkan Google Translate dengan AI Translate. Kita lihat saya diartikan laut ya, ini udah salah. Kemudian Google Translate tidak mampu melihat bahwa ini satu kalimat apa lebih ini. Kan bedanya titik gitu ya, bedanya titik. Ini kan nggak ada titik ya, harusnya ini kan dianggap satu kalimat. Google menganggap ini dianggap kalimat lain gitu ini. Tapi kalau AI mampu membedakan bahwa ini adalah satu kesatuan gitu. Makanya anomalis ini oleh AI ditaruh di depan, anomali curah hujan. Tapi kalau di Google Translate curah hujan anomali. Nah, ini lucu ya. Kemudian kalau samudra besar nih, kan di sini kan large scale, artinya skala besar. Ini harusnya ada skala besar gitu. Kalau ini cuma samudra besar lah, samudra besar ini tidak make sense ya, kurang make sense ya, samudra besar. Kalau di AI tetap dia menggunakan skala besar ya. Interaksi atmosfer skala besar laut ya. Walaupun lebih halus lagi sebenarnya interaksi atmosfer laut skala besar ya. Ini mungkin masih ada kelemahan dikit ya di sini. Kemudian di sini terjemahan dari Indo-Pacific sector remain relative unclear, itu bagus. Kalau AI masih relatif tidak jelas. Kalau di sini tetap relatif tidak jelas. Nah, ini kurang halus nih ya, tetap relatif tidak jelas, ini terjemahannya kurang halus ya. Nah, jadi itu perbandingan
translate ya, dari sisi translate-nya. Nah itu ya, ini untuk terjemahan. Kemudian untuk parafrase kita coba tampilkan lagi. Udah nggak ada ya, kita copy lagi, tampilkan. Kemudian kita coba parafrase, klik parafrase, kirim ke AI, langsung dijawab. Nah ini cukup bagus lah ya parafrasenya. This in general, broadly speaking ya. Ini kalau kita ulang lagi nanti dia berbeda ini. Kemudian this studies, this investigation suggests, ini indicate, ini suggest. Anomalies diganti dengan irregulates ya, cukup bagus kan. Kemudian juga bisa nanti perbaiki grammar ya. Kita coba ya, ini mungkin kita coba dulu lah ya. Saya clear, tampilkan hasil copy text, kemudian coba kita anggap ini nggak pas ya, atau kita rubah lah ini this diganti plural, harusnya plural, saya ganti ini menjadi single ya. Coba kita indicate sini kita tambah s gitu. Nah, coba terus kita kirim untuk perbaiki grammar. Nah ini diperbaiki, this diperbaiki, s yang sini dibuang kemudian ya. Kemudian the yang di sini dianggapnya nggak perlu nih ya. Kadang-kadang kan kita dalam bahasa Inggris itu kapan pakai the, kapan enggak, itu kadang kita nggak jelas ya, membutuhkan keahlian yang tinggi ya. Ini jadi cukup bagus ya untuk bagi grammar. Kemudian selain saya buat untuk melaksanakan tugas-tugas khusus ya, terjemahkan, parafrase, berbagi grammar ya, ini kita sediakan juga tanya OpenAI secara umum ya, tanya jawab secara umum. Misalnya pertanyaannya tadi ya, misalnya ya, air adalah, coba air adalah tanda tanya ya, kita kirim. Nah, jawabannya air adalah zat yang berbentuk cairan. Ya benar, ini berarti konteksnya memang konteks dari pertanyaan adalah air dalam konteks bahasa Indonesia ya cairan ya. Nah, kita coba untuk konteks bahasa Inggris, air atau air is ya, kita kirim. Air is substance that exists in liquid form. Nah ini nggak pas nih kalau ini ya, karena dalam konteks bahasa Inggris air ini udara ya. Nanti di sini kok ini dianggap liquid ini ya. Nah, ini mungkin perlu kita selidiki nanti ya. Apakah terpengaruh dengan pertanyaan sebelumnya, di mana sebelumnya membahas air, dia masih membahas air ya. Nah ini terkait memang dengan yang namanya chat ya. Chat itu percakapan itu biasanya perlu dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, dan itu memang kadang dibutuhkan ya. Misalnya kita membuat suatu coding yang ternyata kurang ya, maka kita minta dia tambahkan ini pada coding tersebut atau sebelumnya. Jadi perlu ada perlu AI ini atau suatu sistem itu mengingat pertanyaan sebelumnya. Kita tes ya, misalnya 3 tambah 4 adalah, terus maaf ini harusnya dihapus dulu ini. Nah, pasti lagi kirim pertanyaan, jawaban 7. Nah kita tes apakah dia ingat dengan pertanyaan sebelumnya. Kita kasih perintah kalikan dengan
Harusnya hasilnya 35, karena 7 sebelumnya hasilnya 7 kali 5. Kirim pertanyaan. Nah, jika Anda ingin mengalihkan angka 7 dengan 5, maka hasilnya 35. Nah, jadi dia mengingat ya. Jadi sudah kita tes, dia mengingat pertanyaan sebelumnya. Dalam hal membuat coding ya, coding suatu aplikasi, kadang-kadang kita ketika membuat suatu aplikasi terus kita meminta AI ini untuk membuatkan codingnya, itu kadang-kadang seringkali itu kurang. Misalnya maksud saya kita ingin menambahkan sesuatu yang tadinya belum terpikir, terus kita ingin menambahkan sesuatu ya, dan kita ingin AI melakukannya. Kalau kita lakukan sendiri kan kita males ya, menulis coding satu per huruf itu males ya. Maka kita coba ini, kita coba